Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Oke. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya, untuk hari ini pakai ini ya, misalnya agak proses juga nih di komputer itu ya. Jadi agak lag sedikit. Ya alhamdulillah kita bertemu di hari ini, di sore ini, di pelajaran Tasin ya. Nah sebelumnya ini diperkenalkan dulu ya. Ada sebuah tulisan dari saya nih. Yang insya Allah ini baru kerangkanya aja ya. Tentang pemuda Al-Quran dari cinta menuju sahib Al-Quran. Yang nanti juga akan dipopulerkan oleh pemuda versi sekarang condong ya. Dalam sebuah buku. Hanya ini baru kerangkanya. Nah nanti insya Allah ya akan lebih ditambahkan ya. Karena ini baru diterangkan di Masjid Al-Aqsa ya. Nanti bisa disimak ya, atau nanti dikirimkan kerangkanya ini ke Telegram ya. Ke WA juga bisa ya. Oke. Tema kita melanjutkan di mana bahasan yang lalu tentang bagaimana memulai bacaan dan juga tingkatan membaca Al-Quran ya. Dan di halaman 15. Bisa sambil dicek PDF-nya ya. Oke, sedikit kita membahas tentang tingkatan membaca Al-Quran. Nah, dalam membaca Al-Quran itu ada tingkatan tertentu ya, yang itu merupakan hiasan Al-Quran ya gitu. Dalam sebuah hadis, Zainul Quran biaswatikum ya. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Nah, salah satu perhiasan
di dalam membaca Al-Quran adalah bagaimana tingkatannya. Tingkatan mencakup lebih kepada tempo ya. Tempo dalam membaca Al-Quran. Lambat dan cepatnya dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini ada 4 ya, yang dijelaskan. Nah, di dalam membaca Al-Quran itu terbagi ada 4 tingkatan. Ada yang tahqiq, tartil, hadar, dan tadwir. Nah, ini sebagai khazanah ilmu aja ya. Karena tentu prakteknya mungkin agak berat ya. Apalagi mungkin kalau masih pemula, tentunya lebih diprioritaskan tahsinnya ya. Dan level tempo daripada membaca Al-Qurannya paling ya tartil aja dulu gitu ya. Nah, kita sesuaikan ya. Paling tentunya di sini tidak akan lebih ke praktek dulu ya. Paling ya nggak apa-apa karena sebagai hazanah itu ya. Karena memang kalau dipraktekkan agak berat juga ya. Kecuali yang tartil. Itu. Nah, yang pertama tahqiq. Tahqiq itu menyempurnakan dalam memberi sesuatu sesuai dengan hakikatnya tanpa ditambah atau dikurangi. Yaitu memberikan huruf-huruf haknya dan hukum yang timbul setelahnya, berupa memaksimalkan yang dipanjangkan. Tepat dalam mengucapkan huruf-huruf, harokatnya sempurna, dengungnya sempurna, dan juga memisahkan huruf pada sebagiannya. Maksudnya karena pelannya itu dalam membaca seolah-olah hurufnya terpisahkan. Dan teliti dalam qiraah. Nah, ini tingkatan yang digunakan dalam pembelajaran ya. Kalau seseorang sedang telaki, maka si guru lebih menyarankan pembacaan yang sangat pelan gitu ya. Nah, yang sangat pelan itu ya tahqiq gitu ya. Tahqiq ini sangat pelan gitu. Nah, ini berlaku buat dia yang sedang belajar gitu ya. Dan seorang guru juga bisa memakai tahqiq ini gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat prakteknya agak atau sangat pelan tuh ya, berarti itu adalah tahqiq gitu ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang lebihnya ada yang mengatakan seperti itu ya gitu. Nah, itu tahqiq ya. Yang kedua, tartil. Tartil itu membaca dengan tenang dan teliti dengan tadabbur. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau dari makhrajnya. Memberikan hak dan hukum yang timbul setelahnya tanpa terburu-buru.
karena itu bisa rusak nanti hukum tajwidnya. Nah ini yang paling utama ya, karena Allah menerangkan talnahu tartila itu dalam surah Al-Furqan ayat kedua, atau di surah Al-Muzammil waratilil Quran tartila ya. Ya. Ayat yang keempat ya. Waratilil Quran tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabda ya, seorang yang pandai membaca Al-Quran ya, yang mahirun ya, yang mahir dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil baroroh, maka ia bersama malaikat yang mulia lebih baik ya. Sedangkan orang yang terbata-bata ya, kita tak tahu ya, terbata-bata, wahwa syakun alaihi lahu ajron ya, dan sulit ya, berat bibirnya, maka yang mendapatkan 2 pahala ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Nah ini juga tartil ya. Nah, di sini bagaimana sang penulis lebih mengaitkan pada dalil di Al-Quran dan juga As-Sunnah ya, karena berkaitan dengan cara membacanya itu sendiri ya. Karena dengan tartil itu bisa jadi ketika emang dia bisanya tartil gitu ya, cara bacanya atau tempo bacaannya ya, ya berarti dia dengan lancarnya dia bersama malaikat gitu ya. Tapi tidak berputus asa ketika misalnya terbata-bata atau kesulitan ya, karena nanti mendapatkan 2 pahala. Tentu yang lebih utama adalah baca Al-Quran dengan mahir ya. Nah itu. Misal ada ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu lebih ya ke tartil ya. Itu contohnya ya. Yang ketiga hadar. Hadar itu adalah membaca dengan cepat namun tetap perhatikan hukum-hukum tajwid ya. Seperti ilhar, ilgom, nanti ini kita bahas ya. Di hukum nun sukun dan tanwin ya. Kemudian mat ya, panjangnya atau pendeknya ya. Berhenti atau wasol ya. Wakaf atau tidaknya juga termasuk ya. Dan hukum-hukum tajwid yang lainnya. Hanya saja nih, hadar itu termasuk mazhab para ahli qiraah yang memendekkan mad munfasil. Contoh, yaitu Syekh Nasir Al-Qotami ya. Nah, beliau itu membaca mad munfasil ya, atau di kita mad jais munfasil ya, itu nggak apa-apa ya. Ya, kalau beliau 2 harokat aja ya. Jadi kalau dia membaca mad jais ya, yaitu hadar, itu cara membacanya hadar ya. Saya Nasir Al-Qotami itu ya. Kalau mau
Untuk cari itu ada di YouTube atau di Google ya. Audionya saya Nasir Al-Kotami itu, atau Asudais juga sama ya, itu juga sebenarnya hadar ya. Kan hadar itu ada Asudais itu yang membacanya dengan hadar itu ya, ada yang dengan tartil itu ya. Nah, ada juga nih yang paling seringnya itu. Gimana? Ya, yang jais munfasilnya di dua harokatkan gitu. Jadi yang majais munfasil di dua harokatkan. Tidak 4 sampai 6 gitu ya. Kan boleh saja sebenarnya ya. Hanya saja emang tidak mayoritas dia gitu. Dan kalau di Turki kan mengambilnya 4 sampai 6 ya. Karena kalau dua ya kadang-kadang kependekan tuh ya. Atau mungkin nggak sampai panjangnya gitu ya. Nah, kalau hadar itu para ahli kiroat itu hanya dua harokat saja di mat munfasilnya gitu. Nah, nanti silakan cari saya Nasir Al-Kotami atau saya Sudais ya, tapi yang bacaannya hadar gitu ya gitu. Karena beliau juga mempraktekkan bacaan yang tartil juga ada ya gitu. Kemudian yang keempat, tadwir. Nah, ini tengah-tengah ya, antara tartil dan hadar. Nah, ini tingkatan ini diriwayatkan oleh kebanyakan ulama ya, yang memanjangkan matun fasil tapi tidak sampai batas maksimal. Berapa maksimalnya? Ya 6 harokat. Gitu ya. 6 harokat batas maksimal mat munfasil. Jadi nggak sampai full 6 harokat ya, tapi 4 harokat aja gitu ya. Nah, teori dan praktek ini kan lebih sempurna kalau dalam sebuah halakoh ya bersama pengajar. Yaitu secara talaki ya, dan ikro membacakannya. Ini yang sunnah yang diikuti dalam pembelajaran. Bisa juga pengambilan riwayat ya, dan hafalan Al-Quran ya. Jadi hafalan Al-Quran juga bisa ya demikian ya. Ada yang memang dia sudah lancar gitu ya, sehingga bacanya agak cepat ya gitu. Ada yang dia lambat ya gitu. Sehingga ya tergantung juga ya gitu. Tapi tingkatan yang 4 tadi itu semuanya adalah benar ya. Dan silahkan boleh dipraktekkan ya. Yang pasti berpahala jelas ya. Nah, ini nanti tinggal dibaca lagi tentang tingkatan membaca Al-Quran. Itu sekian tentang tingkatan membaca Al-Quran. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, riwayat itu bermacam-macam sebenarnya ya. Ya, ada demikian juga ada yang tentang mad munfasilnya dibaca 2 rakaat atau ketika dibaca 4 rakaat tuh Allah alam ya. Ada juga itu yang kayak gitu ya. Yang saya tahu tuh ya, ada juga yang kayak wadduha dibaca wadduhe ya. Walaili ida saja dibaca walaili illa saje. Nah, itu juga ada ya. Ada juga yang ihdinas siratal mustaqim ya. Ada yang memakai sin tuh ya gitu.
Ada yang pakai zai ya, ihdinas siratal mustaqim itu juga ada ya gitu. Jadi jangan aneh sebenarnya ya. Nah, ini perkenalan aja gitu ya. Kalau namanya riwayat itu jadi yaitu sebenarnya riwayat-riwayat itu dia dari para sahabat itu juga gitu ya. Jadi sebenarnya nggak aneh gitu ya. Karena itu kalau tentunya kita belajar, kita tidak saling menyalahkan ya gitu. Asal benar-benar ya, kecuali kalau misalnya dia nggak belajar ya. Nggak belajar tasin, lalu terdengar makhrajnya atau panjang pendeknya, nah itu bukan riwayat itu mah. Ya dia sedang lahan gitu ya, sedang salah gitu ya. Gitu. Jadi riwayat itu ada ya gitu. Asal sahih gitu ya dari Nabi Muhammad dan juga tidak dalam apa, riwayat yang lemah gitu ya gitu. Serta masih dalam Rosem Usmani ya gitu. Nah itu ya. Ada lagi? Cukup ya. Nah selanjutnya ini nanti yang kita pelajari ya. Tapi di sini kita buka dulu pendahuluannya ya tentang hukum-hukum sukun dan tanwin. Kalau di buku ini emang lebih kedepankan ya hukum-hukum non sukun dan tanwin ya. Kalau di Tarki ini baru di tasin 3 kita bisa menemukannya. Tasin satunya kan masih awal-awal tuh ya. Masih mempelajari kesalahan dalam membaca Al-Quran tuh ya. Kemudian tentang gunanya itu pun nggak masuk ke hukum-hukum non sukun dan tanwin secara lebih dalam ya gitu. Panjangnya gitu ya, tidak masuk ke mat ya, mat apa gitu ya, nggak di itu kan gitu ya, apa nggak dijabarkan ya, baru dijabarkan nanti di tasin 3 gitu ya. Terus juga tentang vokal ya, harokat maksudnya, dan juga tentang pembacaan huruf sukun kayak gitu. Nah kalau di sini di bab yang kedua ya, karena ini per bab ya. Mungkin kalau antum sudah pernah gitu ya belajar tentang ilhar, idgham, iklab, dan juga ifa. Tapi kalau yang mungkin sering dipelajari tanpa mengatakan ikhfa hakiki gitu ya. Sebenarnya nama aslinya adalah ikhfa hakiki ya. Yang mayoritas cuma ikhfa saja ya, tapi nggak apa-apa itu ya. Nah itu dari hukum non sukun dan tanwin ini ya. Ya nanti idgham ada yang biguna, ada yang bila guna. Nah secara simpelnya gitu, ilhar itu ya kalau dalam makna sih jelas ya gitu, jelas. Tapi yang dimaksud itu jelas bagaimana ya gitu. Yaitu mengucapkan sesuai makros dan sifat itu idhar ya gitu. Sesuai makros dan sifatnya. Nanti kalau ditanya ilhar apa maknanya ilhar, jelas ya, jelas jelas. Tapi jelasnya gimana gitu ya gitu. Jangan hanya berkata jelas dan jelas gitu ya, tapi nggak dijabarkan gitu ya gitu. Terus idgham ya. Idgham itu misalnya ditanya dengung aja gitu ya. Dengung idgham itu.
Nah itu masih ya, belum gitu ya. Idgham itu apa? Idkhal ya, memasukkan. Nah nanti kan dijelaskan memasukkan sukun atau tanwin ke huruf idgham ya. Jangan hanya ya idgham itu dikatakan dengung, dengung aja gitu ya, enggak. Kemudian iklab. Nah, iklab itu berasal dari kata kollaba ya. Yukollibu ya, boleh itu juga. Jadi mengubah gitu ya, boleh itu. Diartikan kayak gitu. Atau menukarkan ya, itu. Nah, itu ya. Apakah sama dengan kolbun ya? Kalau kolbun makan itu hati itu terbolak-balik gitu ya, beda gitu ya. Kalau kolbun terbolak-balik hati itu ya. Makanya ada doa itu ya gitu. Ada doanya itu ya gitu. Beda dengan ya dengan ikhlab ya. Ikhlab itu menukar atau mengubah ya. Mengubah apa? Yaitu nun dan tanwin menjadi mim gitu ya. Secara pengucapan itu. Diucapkannya nun dan tanwinnya menjadi mim gitu ya. Tapi nanti juga ada ya. Ada dengungnya juga itu ya. Nah, terus ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki juga tidak dikatakan samar aja gitu ya. Gitu. Secara bahasa itu ikhfa artinya as-satr atau as-sitr boleh gitu ya. Menutup gitu ya gitu. Itu kan baru secara bahasa ya. Nah, secara istilahnya nanti bagaimana mengucapkan antara idhar dan idgham yaitu itu ikhfa hakiki. Jadi nggak terlalu cenderung pada idhar ya, yang jelas ya pengucapannya sesuai makhraj dan sifat, tidak juga pada cenderung terlalu idgham ya gitu. Nah itu paling paling itu ya, terus cara sekilasnya tuh ya. Nanti ini kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Sambil praktek nih ya, karena di sini mulai praktek ya gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada lagi pertanyaan? Kalau cukup ya. Hey. Nah, tentunya sebuah motivasi ya. Jadi jangan sampai kita itu nih cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Oke, sebelum ditutup nih, saya sampaikan tentang ini ya. Ada orang itu cinta Al-Quran, tapi bertepuk sebelah tangan. Dan yang ditakutkan itu diantaranya ada 6 ya. Diantaranya pemuda yang menjadikan Al-Quran itu cuma seruling-seruling saja gitu ya, sebatas suara. Nah ini ya. Di dalam sebuah hadis ya, ketika ditanyakan kepada orang yang hafal Al-Quran, tanyakan bahwa
apakah benar engkau telah memberikan kepada kami kemudian apa? Dan ini kalimatnya agak ini ya. Kan dari awal mungkin ya. Aku telah memberimu apa yang telah aku turunkan ke atas Rasulullah. Ini terjemahnya agak ini ya. Paling nanti diperbaiki ya. Ia menjawab, benar engkau telah memberikan itu kepada kami. Kemudian ia akan ditanya, apa yang kamu kerjakan dengan ilmunya, maksudnya Al-Quran gitu ya gitu. Ia akan menjawab, aku membacanya Wa'atro Manhar ya. Pembacanya Atro Wanhar ya. Siang dan malam dan siang ya. Tapi Allah berfirman, kadzabta. Maka semua malaikat serentak mengatakan itu dusta juga sama demikian ya. Kemudian Allah firman, kamu membacanya supaya disebut-sebut sebagai qori. Nah, itu ya. Kemudian nantinya apa dijelaskan juga diseret orang itu ke neraka waliyadzubillah. Jadi ini hati-hati ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Al-Quran cuma sebatas suara ya, sebatas keindahan, itu ya, membaca tasin, membaca secara irama ya, tapi tidak dengan tadaburnya. Ini harus hati-hati ya. Dan juga yang bertepuk sebelah tangan juga ketika dia ingin hafal Quran tapi tidak belajar tahlil. Itu juga sama ya. Orang yang mau hafal Quran jadi imam misalnya atau jadi khotib ya, tapi nggak mau belajar tasin. Nah, itu juga sama, itu juga bertepuk sebelah tangan. Nah, itu jadi hati-hati dari cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Karena kita telah terangkan bagaimana utamanya belajar tahsin gitu. Nah, itu paling yang disampaikan untuk sore ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fiikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.